crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power. Haleluya. Kami menyambut saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa itu. Amin, saudaraku. Bagi saudara yang hadir di sini dan bagi saudara juga yang menyaksikan melalui live streaming, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat datang di Gereja Injili Anugerah Tuhan Kompleks Padang Hijau. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, saudaraku. Hari ini firman Tuhan kita, saudaraku, berbicara mengenai tujuan hukum Taurat diberikan. Apa, saudaraku? Tujuan hukum Taurat diberikan. Mari kita baca dulu dari kitab Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 19 dan 20. Apa? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang tidak mengerti, saudaraku, mengapa hukum Taurat diberikan. Apa tujuan hukum Taurat diberikan? Banyak orang berpikir bahwasanya dengan mematuhi hukum-hukum Taurat, saudaraku, mematuhi hukum-hukum Tuhan, mereka berpikir mereka bisa diselamatkan. Ada juga saudaraku yang berpikir dengan mematuhi hukum-hukum Tuhan, mereka bisa diberkati. Tapi seperti dikatakan tadi saudaraku, bahwasanya tujuan hukum Taurat diberikan supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dan dikatakan juga justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin, saudaraku. Saya pernah, saudaraku, berbicara dengan seorang ibu di waktu kami melayani dulu saudaraku di Jambi. Jadi saya bertanya kepada ibu ini, ibu orang berdosa atau tidak? Saya kata. Lalu saudaraku dia mengatakan, oh Pak, saya bukan orang berdosa. Lalu saudaraku saya berpikir, oh hebat juga ibu ini. Karena saudaraku kalau saya biasa tanya sama orang, apakah saudara orang berdosa? Mereka saudaraku mengakui bahwa mereka orang berdosa. Amin. Ada pengetahuan saudaraku, saya bukan bertanya kepada anak Tuhan, tidak. Kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Ada pengetahuan saudaraku dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang berdosa. Jadi saudaraku, waktu ibu ini berkata saya bukan orang berdosa, lalu saudaraku saya memakai hukum Taurat untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang berdosa. Lalu saudaraku saya ambil satu hukum Taurat. Apakah ibu pernah berdusta? Lalu dia berkata, pernah. Tapi Pak, saya berdusta, berbohong untuk kebenaran. Ya, untuk kebaikan katanya. Ya, untuk kebaikan ibu, saya katakan. Sudah berapa hukum ibu pelanggar? 1. Amin, saudaraku. Pernahkah ibu mencuri? Pernah, Pak. Pernahkah ibu berpikiran najis? Pernah. Lalu saudaraku,
Saya katakan sudah berapa pasal ibu? Bahkan waktu ibu mengatakan ibu bukan orang berdosa, ibu sudah berdusta. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan jikalau ada orang mengatakan dia tidak berdosa, maka dia adalah seorang pendusta. Dan dia menjadikan Allah adalah seorang pendusta. Dari situ saja ibu sudah kena, saya kata. Sudah mengerti, saudaraku? Amin. Jadi waktu saya memakai hukum Taurat untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia adalah seorang pelanggar hukum. Jadi saudara dia sudah, kalau misalnya dia berdusta, berarti dia adalah seorang pendusta. Kalau dia pernah mencuri, berarti dia adalah seorang pencuri. Amin, saudaraku. Jadi dari situ saya memakai hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi saudaraku, hukum Taurat bisa kita pakai untuk membungkam setiap mulut. Mulut saudaraku yang memegahkan diri, yang membanggakan kebenarannya. Amin, saudaraku. Kita bisa pakai untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang berdosa. Saudaraku, fungsi hukum Taurat sama seperti cermin. Apa saudaraku? Cermin. Cermin saudaraku, waktu kita melihat kepada cermin, itu menunjukkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan ya. Yesus berkata, saudaraku, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Jadi siapa yang menggenapi hukum Taurat? Yesus. Hanya Yesus, bukan kita. Amin. Kita tidak pernah disuruh untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Karena tidak mungkin. Haleluya. Haleluya. Selama saudara masih tinggal dalam tubuh ini, saudaraku, saudara tidak mungkin bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Karena saudaraku, selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, kita masih bisa berdosa. Haleluya, saudara. Haleluya. Akan ada saatnya nanti, saudaraku, kita menerima tubuh kemuliaan. Apa, saudaraku? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang tidak bisa lagi berbuat dosa. Dan kita juga akan nanti, saudaraku, menerima pikiran yang mulia, jiwa yang mulia. Pikiran yang tidak bisa lagi berbuat dosa, berpikir dosa. Saudaraku, roh kita sudah ditebus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jiwa kita sudah ditebus. Amin. Tubuh kita sudah ditebus. Amin. Roh yang sempurna itu, saudaraku, sudah kita miliki. Amin. Tapi jiwa dengan tubuh yang sempurna itu belum. Itu sudah ditebus, tapi kita belum menerimanya sekarang. Kapan Pak saya menerima tubuh yang mulia dan jiwa yang mulia itu? Nanti waktu pengangkatan. Haleluya. Karena saudaraku, firman Tuhan mengatakan yang bisa binasa ini harus mengenakan yang tidak bisa binasa. Lalu saudaraku, disitulah nanti maut ditelan. Di situ kita berkata, saudaraku, setelah mengenakan tubuh kemuliaan, kita bisa berkata kepada maut, hai maut, di mana senangmu? Kematian, saudaraku, tidak berkuasa lagi atas kita. Di situ nanti, saudaraku, kita memiliki pikiran yang sempurna, tubuh yang sempurna. Tapi saudaraku, sekarang roh kita yang sudah sempurna, itu sudah ditebus. Amin. Jadi sekarang, saudaraku, saudara tinggal berjalan menurut roh saudara yang sempurna. Amen. Roh saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Mengerti, saudaraku? Amin. Jadi kita tidak pernah dimaksudkan untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Tidak mungkin, saudaraku. Amin. Amin. Oke. Ayat 21. Perhatikan ya. Mungkin saudaraku ini akan mengejutkan saudara. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh.
siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba saya baca penjelasannya saudaraku dari kitab dari firman Allah yang hidup. Amin. Ayat 22, tapi aku berkata bahwa apabila kalian marah, sekalipun di rumah sendiri, kalian menghadapi kemungkinan dihukum. Hukum Taurat mengatakan kalau kamu membunuh, kamu dihukum. Amin, saudaraku. Yesus mengambil hukum Taurat, dia mengembalikannya pada posisinya semula, bahkan mengangkatnya lebih tinggi lagi. Kamu bukan hanya dihukum karena kamu membunuh. Waktu kamu marah saja pun, kamu pantas dihukum. Halo. Hukum Taurat mengatakan jikalau kamu membunuh, maka kamu harus dihukum. Tapi Yesus berkata, jikalau kamu marah saja pun, bahkan di rumah saja pun, amin saudara. Kita kan pernah marah di rumah, kita marah. Apa namanya saudara? Gak nampak orang kita marah. Haleluya. Kita geram misalnya sama seseorang, marah. Firman Tuhan mengatakan itu saja membuat kita pantas untuk dihukum. Belum lagi membunuh. Haleluya, saudaraku. Apabila kalian menyebut seorang teman tolol, ini yang paling sering kita ucapkan ya, tolol kali kamu. Haleluya, saudaraku. Bodoh sekali. Maaf, saya mengucapkan demikian. Apabila kalian menyebut seorang teman tolol, kalian menghadapi kemungkinan diseret ke hadapan pengadilan. Dan apabila kalian mengutuki dia, maka kalian menghadapi kemungkinan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi saudaraku, kalau kita kutuki orang, itu saja saudaraku sudah membuat kita pantas dilemparkan ke api neraka. Itu menurut standar Tuhan. Berapa banyak kita mengutuki orang? Berapa banyak kita marah sama orang? Saudaraku, ahli Taurat, orang Farisi, mereka menurunkan standar hukum Taurat. Sampai mereka beranggapan mereka bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Perhatikan ya, Yesus adalah pengkhotbah hukum Taurat dan pengkhotbah kasih karunia. Halo, saya ulangi. Yesus adalah pengkhotbah hukum Taurat dan pengkhotbah kasih karunia. Sebagai pengkhotbah hukum Taurat, saudaraku, dia mengembalikan hukum Taurat pada posisi yang semula, bahkan mengangkat standarnya lebih tinggi lagi. Kalau kau berpikir kau bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat, inilah sebenarnya tuntutan hukum Taurat. Dia membuat standar hukum Taurat begitu tinggi, saudaraku, amin, sehingga tidak seorang manusia pun bisa menggenapinya. Tidak seorang manusia pun bisa melakukannya. Saudara marah di rumah, berapa kali saudara marah di rumah? Sama orang, saudaraku, sama ya, mungkin saudara gak dilihat orang yang saudara masukkan pun. Menurut standar Tuhan itu membuat saudara pantas dihukum. Kita kutuki orang itu membuat kita pantas dilemparkan ke dalam neraka yang nyala-nyala. Haleluya, saudara. Ya. Oke, kita kembali ke terjemahan bebas ayat 22. Oke, ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau terjemahan yang lain dikatakan, saudaraku, memandang wanita dengan bernafsu. Kadang saudaraku, cara seorang laki-laki memandang saudaraku tahu tidak. Macam mau maaf ya. Maksudnya saya sampaikan saudaraku. Bahkan menyebutkannya membuat malu, kata Paulus. Haleluya. Pandangan bernafsu. Yesus hukum Taurat mengatakan
berzina. Kalau kamu setelah melakukannya baru berzina. Dilakukan baru berzina. Tapi Yesus mengatakan kamu melihat seorang wanita dan bernafsu dalam hati, engkau sudah berzina. Bahkan belum melakukan dalam fisik. Bisa saudara mengenapi tuntutan hukum ini? Tidak. Halo? Tidak. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudaraku, saya tanya saudara, macam mana supaya caranya supaya saudara jangan bernafsu dengan mata saudara? Jangan ada mata. Satu-satunya cara saudaraku, saudara tidak bernafsu dengan mata saudara, dengan saudara tidak memiliki mata. Karena walaupun saudaraku dicongkel mata kanan saudara, amin, dengan mata kiri pun saudara bisa bernafsu. Jangan saudara pikir dengan satu mata saudara nggak bisa bernafsu. Haleluya saudara. Haleluya. Satu mata gini. Cantik kali perempuan itu. Lalu saudara memikirkan dalam pikiran saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, satu-satunya cara saudara tidak bernafsu dengan mata saudara, berbuat dosa dengan mata saudara, congkel dulu. Nabi katakan tadi, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Kalau tangan kanan saudara puntung saudaraku, apa saudara masih bisa buat dosa dengan tangan kiri? Bisa. Masih. Jadi saudaraku, macam mana caranya supaya kita tidak berbuat dosa dengan mata, tangan, dan kaki? Potong semuanya, dibuang semuanya. Halo? Potong semuanya. Dua-dua saudaraku dicongkel. Untung. Lalu saya tanya, apakah setelah dua mata saudara dicongkel, dua tangan saudara puntung, dua kaki saudara puntung, saudara masih bisa berbuat dosa? Masih bisa. Dengan apa? Dengan pikiran. Dengan pikiran. Wow, mengerikan saudara. Amin. Coba kita buka Markus pasal 7. Markus pasal 7. Ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percampuran, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara memikirkan sesuatu yang jahat, saudara memikirkan sesuatu yang najis, sombong, iri hati, bebal, pikiran mencuri, pikiran membunuh, itu sudah menajiskan kita. Oke, gak ada mata, tangan, kaki, puntung semua. Pikiran saya, saudara masih bisa membuat saudara najis. Masih bisa membuat saudara berdosa. Lalu saudaraku, kalau misalnya, oke lah otak kita ini saudaraku dibuang, amin. Mungkin gak ada otak kita. Makanya ungkapan gak ada otak, kau kan begitu saudaraku. Lalu misalnya otak kita pun tak ada, apakah masih bisa berbuat dosa? Nggak bisa lagi, nggak bisa. Dead. Sebenarnya mulut bisa juga, amin saudaraku. Jadi saya tanya saudara, kalau melihat tuntutan hukum ini saudaraku, adakah saudara di sini bisa dibenarkan, diselamatkan karena melakukan hukum Taurat? Tidak.
Halo? Saudara mengerti pertanyaan saya? Amin. Melihat tuntutan hukum Tuhan yang begitu sempurna, bahwasanya saudaraku untuk dibenarkan melalui perbuatan, saudara harus mematuhi hukum Tuhan dengan sempurna. Tidak pernah bersalah dengan mata, dengan tangan, dengan kaki saudara, dengan pikiran, dengan mulut saudara. Adakah saudara yang bisa mematuhi hukum Tuhan dengan sempurna? Tidak mungkin. Oke, Yakobus 2 ayat 10. Baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudaraku, misalnya ada 10.000 tuntutan hukum Tuhan, 9.999 saudara berhasil melakukannya. Amin. Satu saudara gagal. Haleluya saudaraku. Satu saudara gagal. Firman Tuhan mengatakan, ketika saudara gagal, saudara bersalah terhadap seluruhnya. Begitu sempurnanya tuntutan itu. Haleluya saudaraku. 9.999 saudara bisa melakukan. Satu saudara gagal melakukannya. Saudara bersalah terhadap semua hukum. Saudara merusak semua hukum tadi. Apa yang saudara sudah buat benar tadi, saudara. Saudara harus sempurna tanpa celah menaati hukum itu. Yang mana itu adalah mustahil. Oke, saya tanya, siapa di sini bisa mentaati hukum Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Ada saudaraku? Tidak ada. Saudara bisa melakukan hukum Tuhan, tidak pernah bersalah dengan pikirannya. Ada? Tidak ada. Tidak pernah bersalah dengan tangannya. Ada? Tidak. Kakinya ada? Tidak. Tidak pernah bersalah dengan mulutnya? Tidak. Mungkin. Oke, kita baca lagi saudaraku, Yakobus 4 ayat 17. Baca bersama 1, 2, 3 ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seharusnya aku lebih banyak baca Alkitab ini. Saudara tahu dalam hati saudara. Harusnya aku lebih banyak ini berdoa. Harusnya aku tolong tadi orang itu. Sering nggak seperti itu saudara? Sering. Harusnya tadi aku buat begini ya, harusnya tadi begini. Kalau menurut standar Tuhan, saudaraku, saudara tahu berbuat baik, saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Kalau begitu saudaraku, dalam pandangan Tuhan, kita semuanya berdosa. Itulah maksud tuntutan hukum Taurat tadi. Itulah maksud hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan saudaraku bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, hukum Taurat diberikan untuk menghancurkan kesombongan orang yang menganggap dirinya bisa dibenarkan dengan mematuhi semua hukum Tuhan. Tidak mungkin. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh karena hukum Taurat, orang mengenal dosa. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu makanya Tuhan tidak menempatkan kita di bawah hukum Taurat. Haleluya. Tuhan menempatkan kita di bawah apa, saudaraku? Kasih karunia. Amin. Haleluya. Pak, bagaimana caranya supaya saya tidak melanggar hukum? Ya dengan tidak hidup di bawah hukum.
Saudaraku, misalnya saudara dari depan padang hijau tadi, amin. Saudara tahu gapura itu? Misalnya saudaraku ada dibuat 200 larangan. Ada dibuat saudaraku macam rambu-rambu, amin. Dilarang meludah, dilarang menengok kanan kiri, dilarang merokok, dilarang saudaraku menarik napas 3 kali, dilarang apa segala macam, dilarang mengemudi di atas kecepatan 20 km per jam. Ada 200 peraturan. Kalau itu dibuat saudaraku, saya tanya saudara, seberapa besar saudara mematuhi semua hukum itu? Seberapa besar kemungkinan saudara mematuhi semua hukum tadi? Saudara pasti melanggar hukum itu. Haleluya saudara. Jadi semakin banyak hukum yang mau dipatuhi, semakin banyak yang saudara langgar. Itu makanya saudaraku, Tuhan tidak membawa kita di bawah hukum Taurat. Tuhan tidak menghakimi kita berdasarkan hukum Taurat. Amin. Kalau berdasarkan hukum Taurat, saudaraku, kita pantas dihukum. Itu yang pantas kita terima. Amin. Tapi Tuhan memperlakukan kita di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Oke, kita buka Galatia pasal 3. Dari ayat 24. Jadi apa maksudnya hukum Taurat? Kita baca ayat 24. 1, 2, 3 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi saudaraku, hukum Taurat diberikan untuk menuntun kita supaya dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tuhan, aku lihat luar biasanya tuntutan hukum-Mu, Tuhan. Aku sudah banyak melanggar hukum-Mu, Tuhan. Aku banyak bersalah dengan tanganku. Aku banyak bersalah dengan mulutku. Aku banyak bersalah dengan kakiku, dengan pikiranku, Tuhan. Dalam segala hal aku melanggar hukum-Mu, Tuhan. Gak mungkin aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Lalu saudaraku, kita berkata apa? Aku butuh juru selamat yang sempurna. Aku butuh saudara Tuhan Yesus untuk menyelamatkan. Karena aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Jadi maksudnya hukum Taurat diberikan untuk menuntun kita kepada Kristus, supaya kita dibenarkan karena iman. Tapi orang salah. Mereka membuat hukum Taurat, saudaraku. Mereka mau bermaksud untuk mematuhi hukum Taurat, supaya dengan mematuhi hukum Taurat mereka bisa dibenarkan atau diberkati. Itu pengertian yang salah. Haleluya Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Sejauh ini saudara diberkati. Amin. Jadi saudaraku, tujuan hukum Taurat adalah untuk menghukum. Untuk menunjukkan saudara tidak layak, tidak pantas. Amin saudaraku. Itulah tujuan hukum Taurat. Saya tanya saudara di sini, kalau misalnya di sini saudaraku hadir seorang jiwa yang sakit parah misalnya, kemungkinan besar saudara percaya kalau siapa di sini percaya kuasa Tuhan? Saya tanya dulu. Siapa percaya Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit? Saya percaya mujizat Tuhan. Siapa percaya kalau misalnya saya mendoakan orang sakit bisa sembuh? Angkat tangan tinggi. Kalau saya mendoakan orang sakit, Pak Pendeta mendoakan orang sakit bisa sembuh. Coba angkat tangan saudara. Ada yang ragu? Enggak.
Oke, saudara rata-rata percaya. Bagaimana kalau saudara saya suruh mendoakan orang sakit ini? Apakah saudara masih percaya? Halo? Hah? Saudara tahu kenapa itu? Kebanyakan dari saudara akan merasa ragu. Karena saudara merasa tidak layak, tidak pantas. Aku seharusnya melakukan lebih banyak, aku seharusnya lebih banyak berdoa, aku seharusnya lebih banyak baca Alkitab. Kan biasa begitu saudaraku ya, kalau disuruh mendoakan orang sakit, aku belum baca Alkitab inilah, belum berdoa tadi pagi inilah. Macam mana aku bisa dijawab Tuhan doaku ini? Rata-rata seperti itu, amin saudara. Saya pernah seperti itu. Misalnya saudaraku, pagi saya tidak berdoa. Amin. Lalu datang orang sakit. Pak, tolonglah doakan saya. Langsung pikiran saya pertama kali, saudaraku, saya tidak berdoa tadi pagi. Bagaimana saya bisa berdoa untuk orang sakit? Amin. Itu saudaraku, kenapa saudara berpikir demikian? Itu artinya saudara hidup di bawah hukum Taurat. Tanpa sadar saudara hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saudara merasa tidak layak, tidak pantas. Aku belum melakukan lebih. Itu makanya juga saudaraku yang membuat bahkan anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, amin, datang sama pendeta untuk minta didoakan. Pak, doakanlah aku. Tahu kenapa saudara? Mereka berpikir doa pendeta lebih didengar. Betul nggak? Betul. Kalau doa saudara macam mana? Dengar Tuhan juga. Halo? Didengar Tuhan sebelah kuping gitu. Dua-dua. Pak, doakanlah aku Pak, sakit tuh rasanya. Doakanlah aku Pak. Padahal saudaraku, kita semua ini adalah imam-imam Tuhan. Amin. Kita semua ini adalah kerajaan imam. Amin. Kumpulan imam-imam. Amin. Amin. Saudara bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa perantara. Haleluya. Kita punya satu pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Haleluya saudara. Haleluya. Coba kita buka Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19. Dapat saudaraku? 1, 2, 3 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara sendiri bisa masuk ke ruang maha kudus menghampiri tahta kasih karunia. Amin. Saudara nggak butuh pengantara. Kalau saudara berpikir selalu, aku sama Pak Pendeta berdoa, minta doa supaya didoakan. Saudara tidak melaksanakan fungsi saudara sebagai imam. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ini juga yang melatar belakangi saudaraku. Kenapa saudaraku orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka pergi ke tempat-tempat keramat. Mereka pergi saudaraku kepada dukun atau apalah. Karena mereka berpikir saudaraku, keramat ini doanya didengar. Mereka percaya sebagai pengantara kepada Tuhan. Lalu apa bedanya kita dengan mereka saudara? Kebenarannya, amin. Kebenarannya doa saudara dan saya
sama-sama berpuasa. Amin. Lalu masalahnya di mana, Pak? Masalahnya di pengenalan akan Tuhan. Itu aja. Kadang saudaraku, kalau saudara tahu macam mana hidup pendeta, saudara pun bingung juga kadang. Kadang saudara pikir pendeta itu seperti malaikat bersayap, saudara. Ada apa namanya? Lingkaran di atas kepalanya. Wow, nggak pernah berbuat salah. Selalu apa namanya? Rohani. Kalau saudara hidup dengan pendeta, saudara bisa melihat dia juga, saudara. Bahwa dia juga hidup di dalam bisa juga hidup dalam daging. Mengerti, saudara? Amin. Tapi satu hal yang saya mengerti, saya punya akses langsung, jalan khusus langsung menghadap Bapa. Saya tidak perlu saudaraku kalau menghadap Tuhan, antri dulu. Amin. Amin. Macam antri ke dokter, saudaraku. Datang kita ambil nomor antri. Dulu. Nomor 13 misalnya. Bapak tunggu dulu ya. Sekarang antri berapa? Nomor 6. Oh, berarti 7 lagi. Nggak seperti itu, saudara. Amin. Amin. Saudara waktu datang sama Tuhan langsung punya akses khusus. Langsung. Nggak perlu pengantara, nggak perlu pendeta. Amin. Saudara hanya punya satu pengantara, Yesus Kristus Tuhan. Yes. Iya. Amin, saudara. Amin. Itu hidup di bawah hukum Taurat membuat saudara merasa tidak layak. Saudara selalu merasa saudaraku kurang melakukan sesuatu. Dulu saudaraku waktu saya masih bergumul dalam hal ini. Kalau misalnya saya naik kereta, saudaraku ban saya bocor. Pikiran saya pertama, saudaraku, tahu apa? Saya berpikir, oh ini pasti karena saya tidak berdoa tadi pagi. Saudara mengerti, saudara? Amin. Pikiran apa namanya itu? Pikiran penghukuman. Apa dosa saya? Apa dosa saya sehingga terjadi bocor ban ini? Siapa saudara pernah mengalami hal seperti itu? Pikiran penghukuman. Sekarang saya berpikir sebaliknya. Kalau ban misalnya saudara saya naik kereta, ban saya bocor misalnya. Cara berpikir saya bukan cara berpikir penghukuman lagi. Bukan karena saya berpikir, oh berarti saya nggak berdoa tadi pagi atau apa, tidak. Saya berpikir, mungkin Tuhan mau menghindarkan saya dari kecelakaan. Haleluya, saudara. Haleluya. Mungkin Tuhan mau bertemu saya dengan seseorang yang menantikan jawaban doa, yang membutuhkan pelayanan. Kalau dulu berpikir dalam rangka saudaraku penghukuman, itu cara berpikir orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Kalau sekarang saya berpikir, oh Tuhan mungkin mau menghindarkan saya dari kecelakaan. Kalau saya naik kereta tadi mungkin di simpang sana sudah menanti ada tabrakan atau apapun. Atau mungkin Tuhan meluputkan saya, menghindarkan saya bertemu dengan orang yang salah. Haleluya, saudara. Haleluya. Atau memang waktunya memang bocor, sudah tipis bannya. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saya tanya saudara, kalau saudara misalnya bertemu dengan orang sakit, bahkan sakit keras, siapa percaya dia bisa mendoakan? Saya. Jangan angkat tangan gini. Ini setengah bendera namanya, saudara. Setengah tiang ya. Kalau angkat tangan, hop, atau tidak sama sekali. Mengerti, saudara? Amin. Jangan lagi merasa tidak layak. Amin. Udah Pak Pendeta lebih didengar. Itu tipuan iblis.
Sama saja, saya ditebus dengan darah Yesus, saudara ditebus dengan darah Yesus. Amin. Apa bedanya? Saya dibenarkan karena kasih karunia, saudara dibenarkan karena kasih karunia. Amin. Saya punya akses langsung kepada Bapa di sorga melalui darah Yesus, saudara juga sama. Iya. Saudaraku, saudara ingat gak ada satu perumpamaan di Alkitab mengenai ada saudaraku seorang tuan tanah. Jadi dia mau mempekerjakan saudaraku orang-orang upahan bekerja di ladangnya. Jadi saudaraku dia pergi ke tempat kumpulan upahan-upahan itu. Dia pergi jam 6 pagi. Jadi saudaraku jumpainya lah orang-orang upahan itu. Jadi sepakatlah mereka upahnya 1 dinar 1 hari. Jadi saudaraku kerjalah mereka jam 6 pagi. Jam 9 keluar lagi dia. Dicarinya lagi orang upahan. Sepakat juga 1 dinar 1 hari. Jam 12 dia keluar, itu juga. Jam 3 saudaraku dia keluar, itu juga. Jam 5 saudaraku dia keluar, begitu juga. Lalu saudaraku saatnya lah pembagian upah. Dimulai dari yang masuk paling terakhir. Haleluya saudaraku. Yang paling terakhir masuk dikasihnya 1 dinar. Begitu terus. Lalu saudaraku yang paling awal kerja berpikir dia akan mendapat upah lebih besar. Lalu waktu mereka baris pun dikasih Tuhan upah yang sama. Mereka memang berutuh. Loh, kok sama? Kami kerja di bawah matahari kena terik siang apa sepanjang hari, upah kami sama dengan orang yang baru bekerja 1 jam katanya. Lalu Tuhan itu bilang, apakah aku tidak adil? Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari? Haleluya saudaraku. Kita sepakat 1 dinar 1 hari. Apakah aku tidak adil? Dan satu lagi, bukankah aku bebas mempergunakan uangku sesuatu? Haleluya saudara. Haleluya. Saya dulu kurang mengerti mengenai perumpamaan ini. Tapi sekarang saya mengerti. Haleluya. Haleluya. Saudara mau tahu apa pengertian saya dapat? Bahwasanya saudara, kalau misalnya ada orang yang sudah lahir baru 50 tahun yang lalu, pendeta saudaraku sudah melayani selama 50 tahun, dengan orang yang lahir baru 30 tahun yang lalu, 20 tahun, 10 tahun, bahkan dengan orang yang baru lahir baru, hari ini, saudara mengerti? Amin. Saudara semua menerima kasih karunia yang sama. Haleluya. Saudara menerima kuasa yang sama. Amin. Urapan yang sama. Amin. Semua diberikan sama. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, pendeta yang sudah 50 tahun dengan yang baru lahir baru, semua mendapat porsi yang sama. Roh Kudus yang sama, firman yang sama. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tapi terkadang yang membedakan saudaraku, pengenalannya akan Kristus. Mungkin hamba Tuhan yang sudah melayani 50 tahun ini saudaraku, dia mengenal Kristus lebih dalam. Maka dia bisa beroperasi dalam kuasa yang lebih, dengan kuasa yang besar. Hanya masalah pengenalan. Tapi saudaraku, semua kasih karunia yang dikaruniakan itu semua sama. Amin. Gak ada bedanya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Amin. Tuhan tidak memandang bulu. Amin. Tuhan tidak memandang muka. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Semua mendapat kesempatan yang sama. Amin. Saudara berkati. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan ini. Saudaraku, saya ingat istri saya punya seorang teman dulu, bisa dibilang sahabat lah. Jadi saudaraku, sahabatnya ini punya opung, melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapaknya pun, mamanya pun dari masa mudanya sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Lalu dia bilang, sahabat istri saya ini ngomong sama istri saya,
Kau tahu kenapa kami begitu diberkati? Karena opungku melayani Tuhan dari dulu. Bapakku pun, mamaku pun menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi nggak heran kami begitu diberkati. Lalu saudaraku, itu membuat istri saya, tahu saudara apa? Merasa marah. Tuhan, dia lahir opungnya melayani Tuhan, bapaknya melayani Tuhan. Aku Tuhan opungku dukun. Haleluya, saudara. Opungku dukun, musuh Tuhan. Bapakku bukan melayani Tuhan dari masa mudanya. Makanya saudaraku pernah, istri saya bertanya kepada bapaknya, Bapak kenapa nggak dari masa muda Bapak menyerahkan hidup Bapak sama Tuhan? Kalau Bapak menyerahkan hidup Bapak sama Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, kan nggak seperti ini kita. Soal mengerti maksud saya, saudara. Amen. Lalu saudaraku, setelah kami mengerti kebenaran firman Tuhan mengenai kasih karunia ini, tersingkap saudaraku, saya katakan kepada istri saya, sebenarnya sahabatmu itu, saya katakan, menikmati kerja keras opungnya bapaknya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Sebenarnya kita juga menikmati sekarang hasil kerja keras bapak kita. Saudara mengerti? Siapa yang saya masukkan, saudaraku? Tuhan Yesus Kristus. Dia diberkati karena opungnya kerja keras. Amin. Dia diberkati, dia menikmati hasil kerja keras opungnya, dia menikmati hasil kerja keras bapak. Terkadang saudara kita merasa tidak adil, kan begitu? Kenapa kami lahir di keluarga yang tidak, yang tidak seberuntung dia lah begitu. Tapi kebenarannya saudaraku, begitu saudara lahir baru menerima Kristus, kita menerima semua hasil kerja keras Bapa kita. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saudara jangan berkata lagi tidak adil. Kita sangat beruntung. Kita menikmati kekayaan Kristus, kita menikmati kemuliaan Kristus, kita menikmati kesehatan Kristus. Amin. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan lagi minder. Amin. Jangan berkata, kenapa aku tidak lahir dalam keluarga seperti dia? Itu akan membuat saudara marah. Kau nggak adil Tuhan. Kebenarannya saudaraku, baik dia yang percaya kepada Yesus, yang opungnya bapaknya melayani Tuhan, dengan kita sudah diberikan kasih karunia yang sama. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, mari kita hidup tidak lagi di bawah kasih karunia, di bawah penghukuman-penghukuman. Amin. Sadari saudara sekarang hidup di bawah kasih karunia. Amin. Jangan lagi saudaraku hidup merasa saudara dihukum Tuhan atau segala macam. Amin. Tuhan tidak menghukum saudara. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan tidak marah kepada saudara. Amin. Banyak orang saudaraku melihat Tuhan sebagai Tuhan yang murka, Tuhan yang marah. Bahkan orang Kristen pun seperti itu. Saudaraku, kalau saudara lihat waktu, perhatikan ya, nanti saudara bisa baca dalam Alkitab. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, haleluya saudaraku, haleluya. Sebelum hukum Taurat diberikan, saya tanya saudara, apakah mereka pernah memberontak kepada Tuhan? Hah? Ada mereka memberontak kepada Tuhan. Saya tanya, sebelum hukum Taurat diberikan, waktu mereka memberontak kepada Tuhan, apakah Tuhan menghukum mereka? Hah? Halo? Tidak. Waktu di pinggir laut Teberau, saudaraku, Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir, maka kau bawa kami ke sini. Bersungut-sungut, amin. Marah sama Musa. Lalu Musa disuruh Tuhan. Apakah Tuhan menghukum mereka? Tidak. Tuhan menunjukkan kemurahan. Dibelahnya laut merah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Lalu saudaraku, mereka berjalan 3 hari, nggak jumpa air.
bertemu mata air, tapi pahit, makanya disebut namanya Mara. Lalu saudaraku, di situ lagi mereka bersumur-sumur. Tapi Tuhan nggak marah, nggak murka. Apalagi Tuhan tunjukkan kemurahannya. Tuhan jadikan saudaraku, Tuhan bilang sama Musa, Musa ambil kayu, lemparkan ke air itu. Maka air itu menjadi manis. Saya percaya kayu itu melambangkan salib. Amin, saudaraku. Maka air itu menjadi manis. Setiap kali orang Israel berontak sungguh-sungguh, sebelum ada hukum Taurat, saudaraku, itu membuat Tuhan menunjukkan kemurahannya. Tapi setelah hukum Taurat datang, haleluya, haleluya. Tapi setelah hukum Taurat datang, setiap pemberontakan langsung menerima hukum. Bersumur-sumur saudaraku, apa yang datang? Petir di sepanjang kemah, di sekitar kemah mereka. Saudara, mereka berkemah, amin. Mereka bersumur-sumur. Saudara bayangkan, sekitar perkemahan mereka mengamuk api dari Tuhan. Petir. Misalnya di padang hijau ini, saudara. Blah, 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 blah. Begitu sepanjang malam. Tahan, saudara? Tidak. Itu yang terjadi dengan mereka. Bersumur-sumur lagi. Apa yang datang? Ular. Ular telur. Mati. Amin. Bersumur-sumur lagi. Apa yang terjadi? Bumi terbelah. Itu karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah kasih karunia. Amin. Haleluya. Tapi itu bukan berarti membuat kita suka-suka dibuat dosa. Amin. Memang Tuhan tidak mau hukum saudara. Amin. Amin. Tapi itu saudaraku, dosa akan membuat jalan setan masuk untuk menghancurkan kita. Jangan kasih akses sama setan. Amin. Tundukkan diri saudara kepada Tuhan. Amin. Serahkan diri saudara sebagai hamba kepada Tuhan. Amin. Saudara taati Tuhan. Amin. Menutup jalan kepada iblis. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati sejauh ini. Amin. Saya percaya juga kepada saudara yang menyaksikan acara ini melalui live streaming. Saudara juga diberkati. Saudaraku, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Tuhan bukan Tuhan lagi yang murka. Allah bukan Allah yang murka lagi kepada saudara. Kenapa, saudaraku? Karena hukuman akibat dosa, murka Allah kepada dosa sudah ditimpakan kepada Yesus. Api murkanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Semua amarahnya sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi saudaraku, Tuhan tidak marah lagi kepada saudara. Amin. Dia mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.